Seasons, berkat untuk semua musim. Di musim yang baik dan tidak baik, Tuhan bisa memberkati dan memelihara kita. Di dalam Tuhan, kita bisa mengakses berkat semua musim. Ada kuncinya, ada rahasia kerajaan Allah yang perlu didapat untuk mengakses semua berkat. Dibutuhkan karunia untuk mampu mengetahui rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga itu adalah melakukan perjanjian berkat. Saat mau melakukan perjanjian berkat, kita bisa menikmati berkat untuk semua musim. Haleluya, shalom. Shalom gereja Tuhan. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara siap terima lawatan Roh Kudus malam hari ini. Engkau yang siap beribadah dengan sukacita, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan, memberikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan lebih lagi, haleluya. Lebih dahsyat, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Engkau yang siap terima kuasa Roh Kudus, angkat dua tangan. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh
sukacita ketika kita menaati tuntunannya yang membawa kita kepada kehidupan penuh anugerah. Shalom keluarga Allah. Berikut ini segera kami sampaikan serangkaian informasi kegerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Ketaatan pada firman Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan membukakan tingkap-tingkap langit yang mencurahkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Gereja menyediakan fasilitas persembahan online atau non-tunai yang pasti lebih praktis, aman, dan bersih bagi kita semua, yaitu dengan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, juga melalui website maupun transfer ATM. Informasi nomor rekening keluarga Allah global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Bila saudara masih terkendala untuk mengembalikan persembahan secara online, gereja telah menyediakan kotak-kotak persembahan yang bisa saudara temukan dan gunakan sebelum saudara masuk ke ruang ibadah. Terimalah anugerah keselamatan kekal dari karya penebusan Yesus Kristus bagi kita. Ikutilah perjamuan kudus yang akan kembali kita adakan Sabtu dan Minggu depan, 13 dan 14 Februari, dalam setiap jam ibadah raya online dan onsite gereja kita. Persiapkan hati dan jiwa saudara, karena ada banyak mujizat kasih Tuhan yang akan kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita bersamanya. Pastikan harta terindah Bapa dari surga, yaitu anak-anak terkasih kita, tetap berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Allah kita selamanya. Bawalah mereka ke penyerahan anak, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Februari di semua jam ibadah raya online keluarga Allah Solo. Pendaftaran penyerahan anak dapat saudara lakukan melalui gbika.net/registration. Informasi dan pendaftaran penyerahan anak silakan saudara hubungi Departemen Keanggotaan atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Didasari oleh kerinduan dari gembala kita untuk bisa menggembalakan jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah dengan baik selama pandemi COVID-19 ini, maka kami kembali mengajak Bapak dan Ibu baik jemaat maupun pelayan Tuhan keluarga Allah untuk bisa mengisi absensi digital yang terdapat di halaman gbika.org/live sehingga gereja bisa mengetahui kehadiran kita di ibadah dan menggembalakan dengan lebih baik. Absensi dilakukan melalui website di gbika.org/live. Bagi jemaat keluarga Allah, gunakan pilihan absensi jemaat. Bagi pelayan Tuhan, gunakan pilihan absensi pelayan Tuhan, lalu pilih sesuai kota dan jam pelayanan saudara. Masukkan 5 digit nomor KTA lalu klik check-in. Khusus pelayan Tuhan, absensi hanya bisa dilakukan mulai 30 menit sebelum jam ibadah sampai 15 menit setelah ibadah dimulai. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Keluarga Allah, saya Novia. Saya jemaat GBI Keluarga Allah dari Jakarta. Awal tahun 2020, rema yang sudah diberikan oleh gereja yaitu adalah Yesaya 60, yaitu kemuliaan besar Tuhan. Di tahun 2020 datanglah pandemi, banyak pengurangan karyawan dan juga pemotongan gaji, dan saya termasuk salah satu yang terkena dampak pemotongan gaji. Tahun 2020 banyak tawaran pekerjaan yang saya dapatkan, tetapi 5 kali saya mendaftar dan ternyata saya tidak lolos di 5 kali pekerjaan itu. Dan waktu itu semua sudah lolos, tinggal kurang 1 tahap saja, yaitu medical check up. Setelah beberapa lama kemudian, perusahaan memberikan info bahwa mereka menghold semua administrasi karyawan baru. Sejak saat itu saya benar-benar down, saya benar-benar bertanya sama Tuhan, sebenarnya kenapa sih Tuhan menjanjikan kemuliaan besar, tapi kok tahun ini banyak tawaran pekerjaan tapi sama sekali saya tidak ada yang lolos, dan juga satu international company yang saya inginkan pun Tuhan tidak izinkan buat saya bisa keterima di sana. Setelah saat itu saya mendengarkan pemuritan, kemudian saya membaca kembali Yesaya 60, kemudian juga support dari teman-teman komsel dan juga dari teman-teman sepelayanan. Saya merasakan bahwa pasti Tuhan genapi, pasti tahun ini Tuhan tidak akan melewatkan saya. Karena waktu itu saya sedang dalam pengerjaan research thesis, saya menyebarkan kuesioner ke beberapa teman rekan saya.
Kemudian salah satu kakak kelas saya memberikan info bahwa ada lowongan pekerjaan yang kosong di salah satu national company. Kemudian saya kirimkan CV. Minggu depannya saya dikontak oleh HRD dan melakukan interview seperti biasa. Dan setelah selesai, besoknya saya langsung ditelepon oleh head of HRD-nya dan langsung offering gaji. Saya bertanya, loh kok udah offering gaji? Ini maksudnya apa ya gitu. Terus HRD-nya bilang, ya kalau udah offering gaji berarti kamu udah diterima. Diingatkan kembali bahwa terdapat pada ayat Amsal 16 ayat 9 bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi sebenarnya rancangan Tuhanlah yang bakal terjadi dalam hidup saya. Dan sejak itu saya tahu bahwa oh ya ini mungkin salah satu bagian rencana Tuhan, dan ternyata benar sebulan saya sudah bekerja di company baru ini, saya merasakan bahwa banyak ilmu yang saya dapat, banyak experience yang saya dapat, karena ini juga divisinya juga lebih besar daripada perusahaan saya yang lama, sehingga di sini saya benar-benar dibentuk dan saya benar-benar banyak belajar di tempat ini. Tuhan juga menjawab kerinduan saya. Tahun ini akhir Desember saya juga bisa melakukan persembahan sulung karena saya ternyata bisa bekerja di perusahaan yang baru. Tetapi ternyata kebaikan Tuhan tidak cuma sampai di situ saja. Jadi salah satu alasan saya kenapa saya juga ingin pindah ke perusahaan lebih baru, selain mendapatkan ilmu yang lebih lagi, punya kerinduan membelikan rumah untuk orang tua saya. Tapi kemudian salah satu keluarga saya ada yang sakit dan orang tua saya menjenguk keluarga saya. Dan waktu papa dan mama saya itu datang ke salah satu keluarga saya, kerabat saya meminta untuk papa mama saya tinggal bersama mereka. Tapi kemudian papa saya bilang, kan di belakang rumah salah satu keluarga itu ada tanah yang kurang lebihnya itu 700 meter. Gimana kalau misalnya tanah itu bisa dibeli saja, jadi kita tidak tinggal di serumah tapi tetap tinggal berdekatan. Dan waktu itu salah satu kerabat saya bilang tanah itu sudah ada yang mau belinya itu ratusan juta gitu. Terus kemudian salah satu kerabat mengatakan enggak, kamu enggak perlu bayar sesuai yang pembeli itu, kamu cukup bayar seperempatnya aja. Tuhan, ini beneran, aku habis dapat kerjaan loh. Ini maksudnya impianku ini tuh masih bertahun-tahun lagi. Masa iya sih Tuhan bakal ngasih ini tanah gitu. Besok paginya saya ke ATM, saya mau transfer apa saya. Pas mau ke ATM itu cuma dalam hati, Tuhan aku percaya pasti Tuhan cukupkan deh. Ketika saya memasukkan kartu ATM, mengecek rekening, itu benar-benar badan saya tuh kayak benar-benar kaku sampai kelempar satu langkah ke belakang, terus kayak benar-benar merinding karena jumlah yang ada di ATM saya tuh sesuai sama apa yang harus saya bayarkan untuk tanah itu. Rema yang ada tahun kemuliaan besar Tuhan itu benar-benar selalu direnungkan, selalu semangat dalam hati saya. Ya Tuhan berikan begitu aja gitu. Jadi tahun 2020 kalau misalnya GBIKA punya rema kemuliaan besar Tuhan dan saya benar-benar mengalaminya, bahkan bukan cuma saya, bahkan kebahagiaan juga ke orang tua saya pun juga didapatkan semua, dan saya percaya bahwa tahun 2020 itu banyak sekali yang memiliki mujizat-mujizat yang luar biasanya juga. Dan saya juga percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun Roh Kudus. Dan ketika kita benar-benar mau percaya dan mau merema dan juga melakukan yang Tuhan inginkan, pasti saya percaya bahwa tahun 2021 juga akan mendapatkan mujizat yang luar biasa dan Tuhan dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. God bless you. Berikut saya sampaikan publikasi minggu ini. Ibadah keluarga Allah Ngawi minggu depan tanggal 14 Februari 2021 diadakan onsite di Jalan PB Sudirman nomor 26C Margomulyo Ngawi, dan ibadah online di YouTube Keluarga Allah Ngawi jam 5 sore. Jangan lupa untuk mengundang orang yang kita kasih supaya diberkati. Adakah dari Bapak Ibu Saudara
yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Keluarga Allah Ngawi dapat menuliskan nama, tanggal lahir, alamat, dan juga nomor HP sehingga bisa digembalakan di media internet. Adakah jemaat atau pelayan Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini? Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami semua Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk info Komsel dapat menghubungi Ibu Hartini di 085641634448. Doa online diadakan setiap Jumat via Zoom pukul 6 sore dipimpin oleh Bapak Joko. Mari saatnya kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dikirim melalui scan barcode yang ada di layar atau dapat via transfer BCA nomor rekening 39203369999. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lagi atas setiap kami. Bangkitlah
setiap kami. Semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau Tuhan. Mari satu suara. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah, kau yang lemah katakan, Tuhan jadikan kami bangsa yang kuat, pribadi yang kuat, oh hamba-Mu yang kuat. Yang paling kecil keselamatan atas bangsa kami. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, menjadi terang. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Oh,
penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari gereja Tuhan, lebih nyaring umat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, serukan di hadapan Tuhan. Amin. Kau lakukan perkara yang mustahil setiap hari, tuntunan ilahi. Yes God, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak. Mari gereja Tuhan katakan, ini waktumu. Oh, penuhi kami setiap hati yang setiap hari. Ucapkan dengan iman, ucapkan dengan percaya, ini waktunya Roh Kudus. Yang harus setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktunya Tuhan, kami bergerak berjalan bersama dengan tuntunan ilahi. Oh, dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, di tahun Roh Kudus berkarya besar-besaran, kami tangkap Tuhan, kami terima Tuhan, kami imani Tuhan. Terang-Mu menerangi kami seterang-terangnya Tuhan. Terang-Mu percaya atas kami bangkit pancarkan terang-Mu Tuhan. Orang lapas sakara lapas sakara lapas sakara, hira lapas sakara lapas. Randalah Tuhan setiap kami, randalah Tuhan tempat ini, lawandalah Tuhan setiap rumah-rumah yang sedang dipakai ibadah online. Oh Tuhan, lawanlah setiap kami, Tuhan urapi setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kami, Engkau yang bawa kami, Engkau yang tuntun kami Roh Kudus. Orang lapasakara, lapasakara, lapasakara. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa, Engkau yang punya ibadah ini, Engkau yang punya setiap kami semuanya Tuhan. Orang lapasakara, lapasakara, lapasakara. Hira lapasakara, lapasakara. Kedahsyatan-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Orang lapasaka, ambil tindakan profetik saudara, aktif kepada Tuhan, ambil tindakan profetik, aku terima Tuhan.
Pengurapan yang baru aku terima Tuhan. Setiap hari diperbarui, setiap saat diperbarui. Pengurapan yang memulihkan, pengurapan yang mentahirkan, pengurapan yang memberi kekuatan, pengurapan yang memberi kemenangan. Ora lapa sakara lapa sakara lapa, ira lapa lapa sakara lapa. Ora lapa kedahsyatanmu. Oh, menerpa setiap kami, menerpa setiap kami, menerpa setiap kami. Kami terima Tuhan. Ora lapa sakara lapa sakara lapa, ira lapa sakara. Ada gelombang ilahi, ada gelombang ilahi, ada gelombang ilahi yang menerpa setiap kami Tuhan. Ora lapa sakara lapa sakara, ira lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Ora lapa sakara lapa, ira lapa sakara, ira lapa sakara. Buat terobosan dalam hidup kami Roh Kudus. Hanyutkan semua sampah-sampah dalam hati kami. Hanyutkan Tuhan sampah-sampah di pikiran kami Tuhan. Tahirkanlah, kuduskanlah, urapilah Tuhan. Oralapa sakaralapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah untuk menyembah-Mu, memuliakan Kau. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan berkuasalah atas hamba-Mu, dan berkata-kata kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap kita berbenih firman-Mu. Sungguh kami mendengar dan mengerti, sungguh kami percaya dan lakukan, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu nyata, firman-Mu nyata, rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa, serahkan seluruh ibadah dalam pengurapan, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan lupa teriakan haleluya. 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 Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tak lupa terima kasih pelayan praise worship yang luar biasa. Sudah melayani sehingga kita diberkati. Siapa yang diberkati saudara? Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara yang ada di sini ikut offline, saudara yang ikut di online, baik setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, selamat ibadah, selamat melayani, dan semuanya bahkan yang baru mulai bergabung, diberkatilah semuanya oleh Tuhan. Ya saudara, mulai minggu ini kita masuk seri khotbah yang baru. Ini Februari, minggu pertama, yaitu dengan tema berkat untuk semua musim. Katakan saudara, berkat untuk apa? Semua musim. Manusia itu punya musim kehidupan. Kalau di negara tertentu ada 4 musim saudara ya. Ya musim dingin, musim ya semi dan macam-macam. Tapi ini bicara semua musim. Kalau kita musim hujan maupun musim kemarau, keadaan baik maupun keadaan tidak baik, maksudnya gitu saudara. Jadi ada satu berkat. Jadi satu berkat yang dikatakan di sini saudara akan terus ada di semua musim kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah. Lah saudara, berkat untuk semua musim saudara ini bisa kita akses saudara. Kita bisa dapatkan saudara. Saya percaya kalau kita dapat berkat seperti ini, hidup kita mantap, hidup kita stabil, hidup kita tidak tergantung ya keadaan apapun. Musim hujan tetap saja ada berkat Tuhan. Musim kemarau tetap saja ada berkat Tuhan saudara. Ekonomi bagus ada berkat Tuhan saudara. Resesi ekonomi ada berkat Tuhan saudara. Ya enggak ada COVID ada berkat Tuhan saudara. Sedang ada COVID
Ada berkat Tuhan, saudara. Covid-nya sedang naik, ada berkat Tuhan, saudara. Karena tidak tergantung dari segala musim. Kalau kita pelajari kehidupan dalam dunia tidak mengenal gitu, saudara. Dunia itu yang mengenalnya pas keadaan baik, ya baiklah keadaan kita. Keadaan tidak baik, ya tidak baiklah keadaan kita. Tergantung suasana, saudara. Pas bisnis memang bagus, ya bisnisnya ikut bagus. Pas bisnisnya ikut anjlok semua, ya keadaannya ikut anjlok gitu, saudara. Jadi beda sekali. Memang semua manusia akan mengalami seperti itu. Tapi di dalam Tuhan ada satu berkat yang tidak tergantung dari segala musim. Karena Allah kita tidak berubah. Kerajaannya tidak berubah, saudara. Oh, berkatnya tidak berubah, saudara. Tuhan kita tetap hidup dalam segala keadaan, kuasanya, kasihnya, anugerahnya, saudara. Ya, sekali lagi dunia naik, kami turun. Tapi Tuhan ajak kita mengalami sesuatu yang naik dan naik lagi, dan naik lagi, dan naik lagi, dan naik lagi. Amin, saudara. Ulangan 28 ayat 13 katakan, Tuhan akan mengangkat engkau. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Semuanya, saudara. Menjadi apa? Kepala. Dan bukan menjadi ekor. Setiap kita harus tangkap dulu. Ini kerinduan dari Tuhan. Tuhan itu ingin mengangkat kita jadi kepala, bukan ekor, saudara. Jadi orang-orang yang terus maju itu, saudara. Bukan ekor ketinggalan di belakang saja. Engkau akan apa? Sekarang gongnya di sini. Engkau akan apa? Engkau akan apa, saudara? Tetap naik. Bukan hanya engkau akan naik. Saudara harus tangkap ini dulu. Engkau akan apa, saudara? Tetap naik. Saudara tangkap kata-katanya sekali lagi. Engkau akan apa, saudara? Tetap naik, saudara. Jangan ngimani. Naik turun, naik turun. Jangan. Tuhan rindu setiap kita. Anak-anaknya yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetap naik. Dan bukan turun. Apabila engkau apa? Apabila engkau apa? Mendengarkan perintah Tuhan saat seperti ini. Dengarkan sungguh-sungguh yang ada di sini. Yang ikut online. Dengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Ditambah lagi apa? Kau lakukan. Bukan hanya mendengarkan, tapi kau lakukan. Menjadi pelaku firman. Karena mujizat terjadi waktu kita melakukan firman. Tepuk tangannya lebih banyak. Ditambah lagi dengan setia. Jadi terus menerus. Bukan kadang-kadang ya mendengarkan, kadang-kadang tidak. Bukan kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Dengan setia. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Saya percaya kalau kita lakukan seperti yang dikatakan Tuhan, pasti. Firman Tuhan itu pasti. Perkataan manusia bisa berubah-berubah. Tapi perkataan Tuhan tidak berubah. Biarpun bumi bergoncang. Tapi perkataan Tuhan tidak akan berubah. Tepuk tangannya lebih meriah. Saudara, ini bisa dilihat kita pertama belajar dari kehidupan Yusuf. Saudara perhatikan, dia mengalami firman ini. Yusuf ada seorang yang percaya pada Tuhan, selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Yusuf ada orang yang selalu, saudara, ingin menjadi pelaku firman, jaga hidupnya. Dia tidak mau menyimpang kanan, nyimpang kiri. Dia tidak mau digoda dan macam-macam. Tetap percaya pada Tuhan. Dan senantiasa dia mengalami naik, naik, dan naik. Keadaan bisa berubah, tapi pribadinya tetap naik, naik, naik. Tepuk tangannya lebih meriah. Di Roma, saudara, dia menjadi anak yang paling disukai oleh ayahnya. Keadaannya lebih daripada kakak-kakaknya. Baik itu perbuatannya, termasuk berkat dari orang tuanya. Sampai kita berkata, hanya Yusuf satu-satunya yang diberi oleh ayahnya jubah yang sangat mahal, saudara. Jadi dalam keluarganya dia menjadi kepala, dia eksis, dia naik. Lalu memang kakak-kakaknya iri, lalu singkat cerita sempat dia masukkan sumur mau dibunuh, tapi enggak jadi, dijual ke Mesir. Jadi apa? Budak. Keadaan tidak baik, saudara. Kalau di rumah masih baik, sekarang keadaan tidak baik. Tapi pribadinya Yusuf tetap baik. Dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap jadi pelaku firman Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Lalu saudara perhatikan, dia juga mengalami. Sekalipun dijual oleh kakaknya karena iri, jadi budak. Tapi akhirnya di rumah Potifar.
diangkat Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan. Dia jadi orang kepercayaannya. Potifar. Saudara, kalau saudara bayangkan Potifar, zaman sekarang itu panglima tinggi gitu saudara. Mungkin ya apa ya, pangdam apa-apa, pokok panglima tingginya gitu saudara. Dia jadi apa? Orang kepercayaannya, bukan hanya pegawainya, bukan hanya salah satu yang paling dipercayai. Semua serahkan Yusuf, semua keadaan serahkan Yusuf saudara. Oh itu luar biasa, dia punya kuasa yang luar biasa sekali saudara. Ya sekali lagi keadaan yang berubah, istri Potifar tergoda dan menggoda Yusuf. Yusuf tetap tidak berubah imannya, dia tetap pegang firman, tetap dengarkan firman, tetap percaya firman, tetap jadi pelaku firman dengan setia. Betul saudara? Sekalipun di penjara, sekalipun keadaan lingkungan gak baik, tapi dia tetap naik, bukan turun. Dia jadi orang kepercayaan, kepala penjara. Semua diserahkan pada dia, makanan diserahkan pada dia, kunci diserahkan pada dia. Saya jamin di penjara tidak pernah kekurangan. Betul? Keadaannya tidak baik memang, tapi dia tetap baik. Keadaan dirinya tetap baik, keadaan luar tidak baik. Karena seperti itu. Lah dia ngalami banyak, saudara. Juru minum, juru roti, ya pernah ditolong dia. Juru minum sudah janji, kalau keluar nanti bela dia. Karena dia nggak salah. Janji tinggal janji, diingkari janjinya. Mungkin ada di antara saudara, ya dibenci oleh keluarga atau saudara atau teman sampai dibuang. Mungkin ada yang difitnah, bahkan ada yang dapat janji tinggal janji, janji saja tapi enggak nyata. Tapi dengar, keadaan tidak baik saudara, tapi dia tetap mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lupa, Tuhan yang setia, diangkat oleh Tuhan. Tuhan ingat, dia jadi penguasa di Mesir. Betul? Ini contoh, naik dan naik, naik dan naik, naik dan naik. Keadaan memang berubah, itu dunia, itu bukan Yusufnya. Keadaannya bisa berubah, tapi dirinya tetap mengalami kenaikan. Sampai dia jadi penguasa di Mesir. Di Mesir keadaannya juga berubah, 7 tahun kekurangan, 7 tahun kelimpahan, betul nggak saudara? Atau di balik pertama, 7 tahun kelimpahan. Saat kelimpahan, Yusuf itu melimpah berkat, saudara. Dia simpan di gudang, terima berkat, simpan gudang, melimpah, simpan, luar biasa. Saat kemarau, dia jadi miskin atau tetap melimpah? Kalau saudara bisa perhatikan, saat 7 tahun kelimpahan, dia melimpah, gudangnya penuh semua dengan gandum. Saat kemarau panjang, semua orang jatuh miskin, jatuh kekurangan. Yusuf lebih kaya daripada sebelumnya, lebih melimpah. Saudara tahu enggak? Semua butuh harus beli gandum, betul? Semua buat beli gandum, ternaknya buat beli gandum, sawahnya terpas jual buat beli gandum. Enggak habis semua, akhirnya dirinya dijual jadi budak sampai orang Mesir dikuasai semua. Tapi untuk Fir'aun, dia bekerja untuk Fir'aun, betul? Saudara, keadaan boleh tidak baik atau baik tidak baik, tapi dengar, kalau kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengar ke firman, artinya percaya sungguh-sungguh, didengarkan sungguh-sungguh. Sekarang juga yang online, jangan disambi-sambi ya, dengarkan sungguh-sungguh supaya engkau bisa tangkap saudara, sungguh saudara. Lah, lalu juga lakukan setia saudara, bukan dulu melakukan, sekarang enggak lagi. Dulu main, sekarang enggak lagi. Dulu setia, sekarang enggak lagi saudara. Jangan, dengan setia. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Jadi sekali lagi saudara, kita perhatikan dalam Alkitab pun juga sama. Semua akan mengalami keadaan yang baik dan tidak baik. Ada waktunya semua orang mengalami yang tidak baik. Tapi jangan takut, asal kita tetap tadi dengarkan firman sungguh-sungguh, lakukan dengan setia, kita tetap dibawa Tuhan naik. Tepuk tangannya lebih meriah. Kejadian 12 ayat 11. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram di Mesir untuk tinggal di situ. Abram, orang yang dicintai Tuhan, sahabatnya Tuhan, ngalami keadaannya saat itu sedang timbul kelaparan. Sampai dia pergi ke Mesir sebagai orang asing. Sebab
hebat kelaparan di negeri ini. Ngalami. Tapi itu bukan Abrahamnya. Iman Abraham tidak goyah. Dia tetap saja bersama Tuhan. Dia tetap mendengarkan firman. Dia tetap jadi pelaku firman. Dia tetap saja. Saudara baca dalam Alkitab. Kelaparan yang hebat tidak membuat Abraham kekurangan. Kelaparan yang hebat tetap membuat Tuhan bawa Abraham naik. Bukan turun, saudara. Ya, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri ini bukan kelaparan yang pertama. Dikatakan yang telah terjadi zaman Abraham. Sudah pernah terjadi tadi ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, saudara. Lalu singkat cerita kalau saya baca terus, ya Ishak masih mau pergi lagi, saudara. Lalu Tuhan berkata, jangan pergi. Tanah ini aku janjikan menjadi milik keturunan Abraham. Aku sudah janjikan jadi milikmu. Jangan pergi. Tabur di tempat ini. Dan dia dengarkan Tuhan. Dia dengar firman. Dia jadi pelaku firman. Dengan setia. Bukan kalau tanah ini sedang subur-suburnya. Tabur. Ini tepat musim menabur. Tabur. Setia. Saat itu saudara. Sedang gak cocok. Sedang kemarau panjang. Betul? Gak cocok. Ditabur itu gak cocok. Tapi Tuhan berkata. Tabur di sini. Gak usah pergi. Cari tempat yang subur. Di sini. Karena aku sudah janji. Di sini aku berikan kau. Di sini aku berkati. Tabur. Sudah dengar. Dan waktu dia menabur. Ngalami sesuatu yang luar biasa. Tidak membuat dia turun. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Itu cerita pelipat gandaan, saudara. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Bukan karena tanahnya. Sebab diberkati Tuhan. Saya ulangi. Bukan karena tanahnya. Tanahnya baik tidak baik tidak masalah. Ada Tuhan yang sanggup memberkati. Dalam setiap musim. Dalam setiap keadaan. Amin, saudara. Ya, dikatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan. Iya, saudara. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Saudara, bahkan kian lama, kian habis. Kian kaya. Sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Jadi kita bisa lihat Tuhan itu luar biasa. Agar kita berani menjadi pelaku firman. Sekarang kita lihat juga Yakub. Kalau saudara pelajari zaman Yakub pernah ngalami enggak? Kemarau panjang, kelaparan. Ngalami enggak? Ngalami enggak, saudara? Ngalami, saudara. Saat itu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Dikatakan hampir seluruh dunia. Dikatakan seluruh negeri. Kita berkata semua sedang terjadi kekeringan. Termasuk saudara Yakub, tempat tinggalnya Yakub itu kekeringan. Dia mengalami keadaan yang tidak baik. Tapi luar biasa. Saat itu dia tak tahu kalau Yusuf ada di Mesir. Jadi penguasa. Dia kirim anak-anak yang lain di sana, saudara. Akhirnya bolak-balik, singkat cerita lah. Kaget ternyata yang jadi penguasanya Yusuf anaknya. Yang dulu kakak-kakaknya berkata sudah mati. Tapi bukan mati, malah naik jadi penguasa di Mesir. Betul? Dan saudara baca Alkitab. Waktu dia dibawa ke Mesir. Setelah itu dibawa ke Mesir. Dia diberikan tempat tinggal yang terbaik di Mesir. Dengar. Yaitu apa namanya? Goshen, tanah Goshen. Orang Mesir sendiri kelaparan. Tanahnya sampai dijual semua, saudara. Tapi Yakub, saudara, ini orang yang dapat perjanjian seperti ini. Sama saja. Keadaan boleh parah, makin parah, sangat parah. Tetap saja dia justru dapat tanah yang terbaik. Tepuk tangannya yang meriah. Sejak saudara tangkap yang pertama, itulah jenis berkat yang ada di dalam Tuhan. Yang kita setiap anak-anak Tuhan bisa mendapatkannya, bisa memperolehkannya, saudara. Kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus diperagakan juga sama. Yesus itu teladan waktu orang banyak, saudara. Oh, nggak bisa makan. Setelah mengikuti kakak Yesus, hari hampir petang, Yesus berkata pada muridnya, beri makan. Muridnya bingung, bagaimana beri makan? Untung ada anak bawa 5 roti, 2 ikan, diberikan Tuhan. Di tangan Tuhan diangkat, diberkati oleh Tuhan. Oh, semua makan. Bahkan dikatakan limpah, sisanya 12 bakul lebih.
Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung saudara. Iya, kalau saudara pelajari banyak sekali saudara. Ya, saya persingkat saja kuncinya saudara. Kuncinya bisa mengakses berkat semua musim adalah kita bisa mendapatkan rahasia kerajaan surga. Rahasia Allah. Kita harus dapatkan rahasia dari Tuhan. Ada rahasianya. Bagaimana kita itu bisa mengalami breakthrough juga termasuk saat ini. Saat corona. Saat resesi ekonomi. Kalau saudara bisa dapat rahasia dari Tuhan. Ya, saudara bisa dapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara bisa dapatkan rema dari Tuhan. Pembukaan dari Tuhan. Rahasia yang disingkapkan. Manusia tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan singkapkan itu berarti rahasia. Karena semua tidak ada yang tahu saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan luar biasa. Amin saudara. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui apa? Rahasia kerajaan Allah. Kepadamu, kepada saya diberikan saudara karunia. Karunia itu pemberian. Betul gak? Kita juga gak ngerti diberi karunia. Untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya, sehingga ia berlimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diberi. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kita harus tangkap, kita anak Tuhan, umat Allah, di dalam Tuhan ada berkat yang tidak tergantung keadaan. Berkat segala musim diaminin, sungguh-sungguh tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, Tuhan bisa memberikan rahasianya untuk dapatkan berkat di segala musim. Saudara, kepada umatnya saja saudara belajar dengan Daniel. Sama Daniel orang yang dengar firman sungguh-sungguh. Saudara, jadi pelaku sungguh-sungguh dengan setia. Sungguh-sungguh saudara. Saudara bisa perhatikan dalam segala keadaan dia tetap eksis. Daniel sempat ngalami karena rajanya hidupnya gak benar. Termasuk jadi tawanan di negeri lain. Tapi saudara perhatikan, sekalipun dia jadi tawanan di negeri lain, tapi sekali lagi hidupnya tidak terpuruk. Karena akhirnya dia termasuk dipilih untuk melayani raja. Itu lain loh saudara. Sama kalau jangan dulu abdi keraton gitu saudara. Ikut ya jadi orang cendekiawan di negara yang lain. Jadi keadaan bisa tidak baik, dia tetap mengalami kebaikan. Lalu saudara bahkan luar biasa, akhirnya dia naik seperti Yusuf sampai menjadi orang kedua setelah raja. Setelah jadi orang kedua, pejabat yang lain iri, biasanya gitu saudara. Lalu buat mufakat, rajanya ditipu, rajanya engkau luar biasa, layak disembah, nggak boleh orang nyembah yang lain kecuali engkau. Beri peraturan dalam 1 bulan, siapa berani ya nyembah yang lain, hukum mati gitu saudara. Rajanya dibombong saudara, lupa diri buat peraturan itu. Dan ternyata itu untuk menjebak siapa? Daniel. Keadaan tidak baik, orang lain berbuat tidak baik, ya mufakat untuk menghancurkan dia saudara. Tapi luar biasa, Tuhan buat semuanya tetap baik. Dia tidak berubah, dia tetap berdoa 3 kali sehari dikatakan. Dia tetap setia pada Tuhan 3 kali sehari. Diintai, ditangkap, sungguh-sungguh masukkan gua singa. Keadaannya sangat tidak baik. Kalau orang biasa mati sudah pasti, mati konyol. Tapi keadaan boleh tidak baik, boleh dimasukkan sumur, ya gua singa. Tapi tetap Daniel tidak mengalami kehancuran, tetap baik, tetap baik. Rajanya pagi-pagi buka kaget, saudara. Ya Daniel, Allah yang kau percaya, apakah melindungi engkau? Daniel berkata, ya Tuanku, aku tidak bersalah terhadap Tuhan, terhadap Raja. Tuhan ulurkan tangannya, ya singa dikatupkan mulutnya. Rajanya senang, lalu suruh angkat naik Daniel.
akan naik dan dia pulihkan kedudukannya. Semua yang mufakat menjebak dia dibantai. Orang yang berbuat jahat ingin menghancurkan justru habis. Tapi dengan ada berkat yang tidak tergantung musim. Berkatnya luar biasa. Bahkan rajanya sudah jatuh, ganti raja lain, dia tetap jadi orang kedua setelah raja. Nebukadnezar ganti Belsasar, saudara. Lalu Belsasar sudah ganti raja. Ya, Ahasveros tetap lagi sama dia, tetap Yesus. Ganti lagi Darius, yang lain raja saja jatuh bangun, dia tetap. Sebab janji Tuhan tetap naik, bukan turun. Tetap naik, bukan turun. Tetap naik, bukan turun. Tetap naik, bukan turun. Amin, saudara. Kita bisa belajar banyak, saudara. Dalam kitab itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang yang ketiga, saudara, kita akan belajar rahasia untuk mengakses berkat semua musim. Saudara, adalah rahasia perjanjian Tuhan itu, saudara. Ya, kalau kita bisa mengerti, melakukannya, saya percaya ini luar biasa. Saya akan bacakan lagi, saudara, supaya lebih detail lagi. Ulangan 28 ayat 1, saudara, sampai 2. Lalu, saudara, 9 dan seterusnya gitu. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Diulangi. Ya, diingatkan lagi, saudara. Dan apa? Melakukan, saudara. Lakukan, bukan dengar. Lakukan. Lakukan dengan apa? Setia. 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 Banyak orang kadang-kadang kok dulu diberkati, sekarang tidak. Kok dulu iya menyala, oh cari juga, sekarang tidak. Cari ini, setia. Daniel itu yang setia. Dalam keadaan baik setia pada Tuhan. Keadaan buruk tetap setia pada Tuhan. Yusuf keadaan baik tetap setia. Keadaan buruk tetap setia. Tidak berhenti. Maka karya Tuhan juga tidak pernah berhenti. Betul, saudara? Tetap setia. Ya, tepuk tangan lebih. Tapi sekarang tambah lagi, saudara. Dengan setia, ya melakukan dengan setia segala perintahnya, saudara. Segala perintahnya. Segala perintahnya. Segala. Saja saudara uji diri. Mungkin saudara bilang, aku sudah gini. Kok tidak? Lihat, mungkin ada yang lain. Yang satu dilakukan, yang lain juga dilakukan. Aku jadi anaknya. Kok gak diberkati? Mungkin ada yang lain. Yang ya, ini aku gini. Aku sudah ABCD. Tapi mungkin malas itu, saudara. Ada satu yang tidak dilakukan. Aku gini. Oh, mungkin suka bohong. Pokok ada satu. Saat saya sampaikan firman, saya percaya Roh Kudus sedang ingatkan saudara. Ya, kalau ada satu atau dua yang ya tidak baik, yang tidak benar, belum diikuti, pasti Tuhan sedang ingatkan saudara. Karena segala, ya setia untuk apa? Segala, saudara. Semuanya, saudara. Perintahnya aku sampai padamu hari ini. Maka, kalau ini sudah baru apa? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Saya baca ini tuh kaget-kaget. Saya mau tanya saudara, Tuhan itu kalau ngomong sungguhan atau tidak? Pasti sungguh. Kalau gak masuk akal, tetap pasti benar. Janjinya Tuhan itu luar biasa. Saya waktu baca, Tuhan akan mengangkat engkau di atas apa? Segala bangsa. Bukan di atas saudaramu saja. Segala bangsa. Segala bangsa. Itu luar biasa. Segala berkat ini akan datang padamu. Segala berkat. Dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau. Ya, menjadi umatnya yang apa? Kudus. Saudara. Kudus, saudara. Seperti yang dijanjikannya. Dan dengan sumpah. Jadi Tuhan sudah menjanjikannya dengan sumpah, saudara. Kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan padanya, saudara, maka segala bangsa di bumi akan melihat, orang-orang aja akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu
Di atas kita ada nama Tuhan. Orang lihat kita, dengar nama Tuhan. Dan mereka akan takut kepadamu. Orang akan kagum. Orang akan takut. Bukan direndahkan. Bukan dihina, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Orang akan takut. Saat kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi, saudara. Saya percaya itu anugerah, itu sesuatu yang dahsyat, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ada kesaksian, enggak tahu Veronica ini tugas gak ya? Dulu Sabtu yang jam 6 sekarang. Ya, biasanya main urgent, saudara. Ya, dia bersaksi, dia sempat tahun yang lalu kena infeksi paru-paru. Sampai mondok 5 hari pakai oksigen terus di rumah sakit. Setelah pulang harus minum obat 6 bulan. Enggak boleh lubang sekalipun. Pagi, siang, sore enggak boleh ada yang lubang. 6 bulan, saudara. Ya, dan enggak boleh kerja apapun yang kelihatannya berat gitu, saudara. Termasuk pelayanannya. Tapi dia berkata, Tuhan sungguh sangat baik bagi saya. Saya enggak bisa lupakan kebaikan Tuhan. Saya ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Jadi dia tetap melayani. Dia tetap melayani. Dia tetap melayani. Dia tetap melayani. Betul, saudara. Kita pelayanan itu bisa di offline, bisa di online. Pokok melayani, saudara. Dan luar biasa, 6 bulan lewat, justru sembuh total. Tidak hanya itu. Dia nulis di rumah, dia usaha roti. Dan ternyata justru diberkati 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Orang berkata, toh, sekarang sepi kurang, toh. Tapi sekarang 2 kali lipat. Kenapa? Setia. Bukan waktu sehat. Bukan waktu senang. Saudara, betul? Sekalipun, saudara, baru sembuh, saudara. Tapi tetap cintanya tidak hilang. Karena sakit bukan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya Tuhan turut bekerja dalam segala datang kebaikan. Begitu sudah dipulihkan. Iya, sebetulnya enggak terlalu berat. Tapi dia cinta Tuhan. Tuhan nyatakan cintanya yang luar biasa. Saudara, rahasia kerajaan Allah kalau dibukakan, kita tangkap, dapat rema. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, sekarang saya akan ajak saudara belajar apa saja. Rahasia kerajaan Allah banyak. Yang pasti saudara rema. Kalau saudara dapat rema itu luar biasa sekali. Tapi secara dasar tidak semua orang langsung dapat rema. Alkitab ada perintah yang harus. Yaitu apa, saudara? Perpuluhan, saudara. Coba kita baca ya, karena ini harus. Nanti saudara baca di rumah mulai ayat pertama. Tadi saya baca mulai pertama, saya kagum luar biasa. Saya diberkati ya, karena bangsa itu enggak setia itu loh. Dulu melakukan, lalu sudah tidak dilakukan lagi. Maka Tuhan berkata, jangan berubah. Sekarang segera laku lagi. Jangan sampai tidak. Gitu, saudara. Ya. Sekarang langsung ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Bukan sebagian. Ya. Bawa. Jangan simpen sendiri. Bawa seluruh. Tangkap ya. Bawa seluruh. Persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke gereja loka kalau sekarang gitu, saudara. Seperti gereja kita. Gereja loka. Bawa, saudara. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Supaya apa? Semua biaya di dalam gereja dicukupi. Gereja makin besar, biayanya makin besar. Selamatkan orang makin banyak, biayanya makin banyak. Punya kegerakan yang lebih banyak, biayanya lebih banyak. Supaya dicukupi, supaya ada dananya. Kita membuat sosial, butuh dana. Kita membuat KKR, butuh dana. Kita mau membangun gedung, butuh dana. Betul, saudara? Ya, ada orang-orang yang melayani, butuh dana. Dan dikatakan, ujilah aku. Tuhan luar biasa loh. Ujilah aku, kata Tuhan. Tuhan berkata, coba. Ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Yang berkata adalah Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Saudara, dibukakan tingkap-tingkap langit. Dan apa? Bukan hanya dibuka saja. Mencurahkan berkat kepadamu. Mencurahkan berkat padamu. Mencurahkan berkat padamu. Mencurahkan berkat
padamu, mempercurahkan berkat pada kita semua. Sampai kelimpahan. Kelimpahan itu seperti apa, saudara? Ya limpah. Diberkati bukan ya lumayan. Diberkati sampai apa? Kelimpahan. Karena tujuan Tuhan kita jadi berkat. Kalau enggak kelimpah, enggak jadi berkat. Tujuannya selalu itu. Kita harus tahu yang penting hati kita. Tuhan berkata seperti itu. Nanti saya sekali lagi sudah baca di rumah mulai ayat pertama. Mereka itu karena sudah berubah saat itu. Sudah lalai. Dulu dilakukan sudah tidak lagi. Lalu sampai mereka menderita. Lalu marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tepati janjinya? Kenapa? Oh katanya Tuhan berkati. Kok tidak? Tuhan sering ngomong, kamu yang lupa. Kamu ini sudah melanggar firman Tuhan. Tidak menyadari. Hanya baru disadarkan mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkan ini. Kenapa? Ini saatnya pandemi. Bukan saatnya baik. Mungkin bisa juga kita, ini saatnya seperti ini Pak. Perpuluhan, lah berat Pak. Gitu saudara. Mungkin bisa beda, betul gak? Kalau dulu sedang sangat baik keadaannya. Lah itu tidak apa-apa. Sekarang keadaannya sedang tidak baik. Kadang-kadang bisa rasa seperti itu. Saya akan ajak saudara lihat ya. Apa yang sebetulnya terjadi saat kita bawa perpuluhan kita ke rumah Tuhan, ke gereja lokal. Ibrani 7 ayat 8. Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia yang fana menerima persepuluhan. Contohnya di gereja manusia fana semua pengurus gereja terima perpuluhan. Dan di sana ia itu Tuhan. Saudara, yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa dia hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Di sini, di rumah Allah, yang terima persembahan puluhan manusia. Fana. Tapi sebetulnya waktu kita memberikan perpuluhan kita di gereja, saudara, yang terima kelihatannya manusia. Tapi di sana, Tuhan yang menerima. Saya ulangi. Kelihatannya ini ke gereja, tapi di sana dia yang terima. Betul? Sebetulnya itu seperti transfer. Kadang-kadang di luar nggak bisa tuh, saudara. Saudara serahkan aja kantor cabangnya. Betul? Saudara serahkan kantor cabangnya. Otomatis sudah masuk di pusatnya. Dikatakan kita ini, gereja itu duta Allah. Orang buat visa dan buatnya di kedutaan. Di sana sudah masuk. Itu seperti itu. Kadang-kadang ya kita belum nyadari. Gereja enak mengenai. Itu bukan untuk Tuhan. Itu bukan untuk Tuhan. Tapi itu adalah Tuhan. Kita memberinya adalah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tepuk tangan saudara. Saya senang tadi. Waktu saya baca ada satu Cornelia Tuti. Dibuatkan belum ya kalau ya. Saya baru saja kasih galuh karena baca kok. Ini ada kaitannya ini. Ya, shalom semua saudaraku. Pelayanan yang dikasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan kesaksian saya tentang kasih Tuhan dan mujizat berkat kepada saya. Hari Selasa kemarin jam 3 saya di WA oleh seorang hamba Tuhan yang intinya minta nomor rekening saya karena ada seorang dari Salatiga ngirim berkat untuk saya lewat gereja. Saya angkat dan saya kaget dan takut sampai gemetaran karena orang yang mengirim berkat tersebut tidak mau diketahui namanya. Hamba Tuhan tersebut, saudara, menenangkan saya dengan mengatakan bahwa berkat tersebut dari Tuhan. Tapi ngirim tadi lewat gereja. Saya merenungkan peristiwa ini tersebut. Lalu saat itu juga saya bawa dalam doa untuk mohon petunjuk Tuhan tentang berkat tersebut. Dan supaya ditunjukkan siapa pengirimnya. Saat saya berdoa, yang saya dapat adalah Roh Kudus mengingatkan, ini tahu Roh Kudus bicara bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan bisa menggerakkan hati dan memakai siapa saja menjadi saluran berkat ya kepada siapapun yang Tuhan berkenan. Bisa diberi juga lewat manusia, tapi sebetulnya dari Tuhan. Siapakah saya ini Tuhan sehingga engkau begitu besar mengasihi saya? Sebagai rasa syukur dan terima kasih
akan kasih dan berkatnya, saya mempersembahkan setengah dari jumlah berkat yang saya terima kepada Tuhan melalui gereja. Saudara dengar, dia dapat kabar. Ada hamba Tuhan berkata, orang tergerak memberikan lewat gereja, berikan dia. Lalu setelah dia doa dengan Tuhan, itu Tuhan. Tuhan memberikan dia melalui manusia. Enggak dari langit. Lalu dia juga tergerak, balas cinta kasihnya Tuhan juga sama. Ke gereja, otomatis ayat seperti tadi. Di sana Tuhan. Jadi jangan anggap kita mengembalikan perpuluhan, persembahan ke gereja itu untuk manusia. Kalau untuk manusia kita enggak ada artinya apa-apa. Betul enggak? Enak men gereja deh karena aku suka gereja kok aku disuruh memberi. Betul enggak? Bukan. Alkitab jelas. Di sini ya manusia fana yang menerima. Tapi di sana dia Tuhan yang menerima. Beri tepuk tangan yang meriah. Maka saya percaya janji-janji Tuhan tingkap langit dibukakan, saudara. Lalu berkat dicurahkan sampai apa? Limpah. Curahkan sampai apa? Limpah. Yesaya 60 juga janji kelimpahan, kekayaan, betul? Karena kita disuruh bangkit jadi terang. Karena kita disiapkan jadi berkat. Saya percaya Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Oh, melalui anak-anak Tuhan. Tuhan akan pulihkan melalui orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu pasti. Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89:35, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan berkata, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Firman Tuhan itu pasti seperti tadi. Apa yang kau dengar pada saat ini, dengarkan sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh dengan setia, semuanya, jangan salah satu, semuanya. Tuhan berkata, tingkap langit, berkat dicurahkan sampai limpah. Sampai orang dunia berkata ada Tuhan dalam hidupnya. Orang menyadari. Dan itu satu yang luar biasa. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian saja. Coba dikeluarkan lagi. Yeni. Shalom saudara semua, perkenalan saya Yeni Solo, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya bisa menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya sungguh sangat diberkati dengan setiap rema firman yang diberikan di gereja kita. Salah satunya dalam memberi, baik persembahan, perpuluhan, dan bahkan memberi berkat bagi sesama. Tahun 2020 kemarin saya mendapat satu angka dari Tuhan untuk saya persembahkan setiap minggu. Dia diberkati dengan pengajaran memberi, bahkan dia ya dapat terima untuk mempersembahkan angka tertentu setiap minggu. Lanjutkan. Saya belajar taat, dia lakukan, saudara. Dan itu terus saya lakukan. Setia, bukan pernah, saudara. Ya, bahkan kebetulan mama saya memiliki usaha di bidang makanan. Saya secara pribadi terus taat. Ada kata-kata terus ya, saudara-saudara. Memberi perpuluhan dari hasil penjualan itu. Bahkan saya sampai apa? Bahkan saya naikkan sampai 20%. Bukan 10 sampai 20. Saya tahu meskipun jumlahnya kecil untuk Tuhan. Tidak melihat itu. Namun Tuhan melihat ketaatan saya. Bahkan kemarin menjelang Natal. Bulan penuh. Saudara. Kasih saya juga list nama-nama. Siapa saja yang mau saya berkati. Ya, saudara. Tuhan sesama, lanjutkan. Dengan hal yang saya lakukan itu. Tuhan terus berkarya. Dia terus, Tuhan juga terus. Tak henti-hentinya, ada saja berkat mengalir dalam hidup saya. Sungguh saudara, kalau kita mau tangkap dan taati apa yang jadi kemauan Tuhan, maka kita tidak perlu mengejar berkat, tapi kita yang dikejar berkat. Itu sudah pasti ya saudara. Tuhan tuh ngajar ya hukum tabur tuai. Percaya nggak percaya itu pasti kok. Yang nggak pernah nabur, nggak pernah menuai juga pasti. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini membukakan kita. Firman Tuhan ini menyadarkan kita. Firman Tuhan itu ya memberitahukan pada kita kunci ngalami berkat kerajaan Allah yang tidak tergantung dari segala musim. Betul.
Memang manusia cara berpikirnya dengan Tuhan beda. Manusia matematika. Betul saudara? Ya beri, ya makin dikit, makin berkurang. Tuhan tidak. Tuhan berilah, maka engkau akan diberi. Dengan takaran yang dipadatkan, digoncangkan, sampai limpah keluar. Betul? Saya kalau cerita perpuluhan, sejak saya hanya bantu ayah saya. Lalu dikasih ya uang sangu lah gitu saudara. Ya itu sudah perpuluhan. Jadi nggak kaget waktu sampai saya jadi pengusaha puluhan juta. Saudara, itu nggak kaget saudara. Sampai sekarang juga nggak kaget. Anak-anak saya sejak kecil juga saya didik sama. Itu bukan merugikan kita. Itu justru Tuhan sedang menyingkapkan cara kita menuai. Betul? Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Saya percaya, satu lagi. Ada satu kesaksian lagi. Ya, satu kesaksian lagi. Selamat sore Pak, saya mau bersaksi sejak menikah. Saya punya pergumulan, ingin punya rumah sendiri. Yang belum punya rumah, punya keinginan enggak? Punya sendiri. Ya pasti ingin saudara. Pak, tahun 2020 terjadi pandemi yang mengakibatkan gereja kita tutup beberapa bulan. Tapi saya masih bisa ikut ibadah online. Saya ikuti setiap ada streaming. Entah itu Pak Jo atau Pak Ubaja. Pernah saya dengar khotbah Pak Jo secara langsung. Saat doa penutup Pak Jo bilang, tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Di mana akan terjadi mujizat yang tidak masuk akal. Pak Jo bilang, yang bergumul ingin punya rumah sendiri, akan segera punya rumah sendiri. Tepuk tangan, lanjutkan. Saya diimani saudara. Mujizat tidak masuk akal itu terjadi. Setiap hari saya berdoa untuk tanah yang mau saya bangun rumah itu. Saya tumpang tangan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya punya rumah sendiri tanpa harus hutang ke bank atau siapapun. Tapi dalam hati saya berkata, ya mana mungkin wong gak kerja kok, gak ada uang kok. Mana mungkin bisa bangun rumah. Tapi saya imani dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita, selama pandemi tahun 2020 saya tidak bisa ke gereja. Dan baru bisa ke gereja lagi tanggal 8 November 20 saat perjamuan kudus. Lanjutkan. Saat itu Pak Ubaja berkata, ini sudah mau akhir tahun yang belum dapat kemuliaan Tuhan. Ayo kejar kemuliaan itu. Saya berdoa terus. Dan sampai rumah saya kaget. Mertua dan suami saya menebang kayu. Dan bilang kalau itu untuk membuat rumah. Saya kaget karena kita kan tidak punya uang. Tapi saya diam saja. Saya hanya berdoa. Ya, seminggu kemudian mertua saya bilang, kalau minggu depan mau mulai bangun. Saya kembali bingung. Sebab ini tidak ada dana. Tapi ternyata luar biasa. Mertua saya membuatkan rumah buat saya. Tetap itu Tuhan ya. Pakai mertuanya. Kita tahu. Kita itu dengan Tuhan. Saya ajak saudara. Kalau cara matematika saya dulu ya. Karena baru saja saya mau berangkat Tuhan ajarkan sesuatu. Yang dulu saya enggak mikir. Saudara ya. Cara manusia beda dengan Tuhan. Saudara. Manusia itu pakai matematika. Ya keluaran. Tapi Tuhan itu lain. Kalau kita karena perintah Tuhan lakukan itu beda. Saudara contoh ya. Tadi yang Tuhan berikan contoh saya ada Ishak. Ishak itu mau pergi cari tanah yang subur. Tuhan berkata, jangan di sini. Aku akan, ini tanahku sudah janjikan. Aku akan berkati kau di sini, betul enggak? Enggak usah pergi, tabur di sini. Tanahnya sedang kering atau subur? Kering. Betul enggak? Saudara dengar. Jangan diikuti kalau saudara tidak ngerti. Saudara salah. Ini sedang hujan, banjir, buka warung es, ya bangkrut. Mujizat gitu gak bisa. Dengar, Ishak dapat rema dulu. Sudah tangkap ya? Beda loh saudara. Ishak itu dapat rema. Jangan pergi. Aku akan berkati kau di sini. Dia dengar, dia percaya, dia taat, dia tabur. Sudah dengar. Bukan tanahnya yang gersang itu bisa numbuhkan 100 kali, gak bisa. Tanah gersang ya gersang. Waktu dia tabur, Tuhannya itu yang membuat yang harusnya gak bisa jadi bisa.
dengar saudara, kalau kita nabur secara dunia, kita akan gagal seperti itu. Betul? Tapi kerajaan Allah itu tidak pernah kemarau. Kerajaan Allah tidak pernah paceklik. Kerajaan Allah selalu melimpah. Tabur pada kerajaan Allah selalu akan menuai. Kalau tabur di dunia belum tentu. Itu gak akan bisa 100 kali lipat kalau bukan tangan Tuhan. Karena nabur ya di tanah yang tidak pernah resesi, di tanah yang tidak pernah paceklik, di kerajaan Allah yang tidak pernah kekurangan, hanya ada kelimpahan. Sudah dengar? Jadi kalau sudah dengar jangan pakai ini. Tapi juga jangan ngawur ya. Gak dapat terima gak boleh. Kalau Tuhan berkata, waktu Ishak nabur itu bukan karena tanahnya. Waktu Ishak nabur itu karena Tuhannya. Itu karena remanya. Itu karena Allah. Luar biasa. Ini Jeffrey ini luar biasa toh. Ngalami luar biasa toh. Dia malah diberkati luar biasa. Dulu pernah disaksikan lagi, apa disaksikan lagi ya. Ini tadi sudah habis juga ya. Saya percaya saudara. Saya ajak saudara tangkap. Sekali lagi. Oh masih kok. Coba dilanjutkan tadi. Karena ada yang penting. Tadi dia katakan sepertinya saya ingat. Walaupun rasanya pengen. Waduh rasanya ingin kopro. Masuk sampai menjelit. Sujud senang. Nangis. Rasanya tidak percaya. Saya yakin kalau bukan campur tangan Tuhan. Saudara lihat ya. Itu Tuhan. Saudara nggak bisa. Saya yakin kalau bukan campur tangan Tuhan pasti tidak mungkin. Saya juga pernah WA Pak Baca untuk bantu doa dalam proses pembukaan rumah. Saya agar lancar. Sekarang saya mulai tahu dan mengerti Pak. Kenapa gereja kita diajarkan doa puasa perpuluhan. Sudah dengar, kadang-kadang orang salah paham. Saya ngajarin ke perpuluhan disangka untuk saya. Padahal uang gereja tidak untuk saya. Uang saya. Semua persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan. Milik gereja bukan milik saya. Kadang-kadang orang salah paham saudara. Ya, gereja kita diajarkan doa puasa, suruh doa puasa. Ya, perpuluhan itu bukan untuk mau baca atau gereja, tapi untuk kita anak Tuhan agar bisa mendapat kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, kita juga akan dapat kemuliaannya. Kalau tujuannya untuk membalas cinta kasih Tuhan, kita akan dapatkan kasih Tuhan, kasih karunia, kemurahan. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan berikan kemuliaan dalam hidup kita. Dan itu luar biasa. Saya tidak perpanjangkan firman, kita pujikan lagu seperti biasa. Coba pakai berdiri saudara. Kita tanggapi firman Tuhan. Bersamaku di sepanjang hidupku. Katakan pada Tuhan saudara, kita akan terus menerus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Katakan pada Tuhan, hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Katakan dengan iman, aku mau lewati semua, baik musim hujan, musim kemarau, bersamamu Bapa. Perkenananmu yang dalam setiap keadaan ada perkenananmu, ada pertolonganmu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi anugerah, memberi berkat, memberikan mujizat, memberikan jawaban doa. Anugerah-Mu besar bersamamu Tuhan.
katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Biar itu keluar dari hati kita. Ambil keputusan, percaya pada Tuhan dalam segala sesuatu. Mau dengar firman dengan sungguh-sungguh percaya, mau melakukan firman dengan setia. Segala yang dikatakan oleh Tuhan ikut. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Ora lapasakara 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 lapasa. Semua datang pada Tuhan saudara. Mulai berkata-kata secara pribadi, bersamamu Bapa, aku mau melewati semua musim kehidupan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, Engkau memberikan iman, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan perkenanan, Engkau memberikan jawaban, Engkau memberikan mujizat, Engkau memberikan keberhasilan, Engkau yang memberikan kasih karunia, Engkau yang menyertai, Engkau yang tidak pernah gagal Tuhan. Terus saudara datang pada Tuhan. Jangan pedulikan apapun saudara, hanya Tuhan saja. Katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya firman-Mu adalah petunjuk, rahasia kerajaan, supaya kami bisa mengerti bagaimana mengalami anugerah-Mu di setiap musim kehidupan kami. Sehingga kami tetap eksis, bukan naik lalu turun lagi. Biar kami naik dan naik lagi, biar kami terus eksis, biar nama-Mu dipermuliakan, biar kami bisa jadi berkat bagi keluarga kami, jadi berkat bagi gereja-Mu, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terangi pikiran kami, terangi hati kami, terangi kesehatan kami, terangi seluruh kehidupan kami, terangi kami Tuhan. Terangi keluarga kami, terangi keuangan kami. Kami akan bangkit Tuhan. Pancarkan terang-Mu, bersaksi, ajak banyak orang datang pada Tuhan, banyak orang diselamatkan, kelimpahan datang, kemuliaan-Mu dinyatakan. Ora lepas sakara lepas. Saya tahu Tuhan sedang memberikan perkataan ilahi pada beberapa orang secara khusus. Tuhan sedang bicara khusus, ada rema khusus, ada yang dapat pembukaan ilahi, ada yang dapat perkataan ilahi, ada yang dapat peneguhan iman pada saat ini, ada yang dapat kesadaran untuk bertobat, untuk saudara kembali setia, kembali pada Tuhan, semuanya dalam Tuhan. Kalau ada yang salah, mengaku saudara, dengan curhat dikatakan aku salah, minta ampun saudara, berjanji untuk diperbaiki saudara. Kalau ada perintah yang belum dilakukan, katakan aku akan lakukan Tuhan. Dengan setia, beri aku kekuatan, kemampuan untuk percaya, untuk taat, untuk terus setia. Kalau ada yang dilanggar, katakan pada Tuhan, ampuni Tuhan, aku berdosa, aku salah, aku mau kembali pada jalan-Mu yang benar. Tuntunlah aku Roh Kudus, bimbinglah aku Roh Kudus, terus berjalan dalam jalan-Mu. Tuhan, Kau yang berkarya satu demi satu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang ikut online. Sama Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa-Mu Tuhan. Engkau yang memberi perkenanan, Engkau yang memberi kemurahan, Engkau memberikan kasih karunia, Engkau memberikan anugerah Tuhan, Engkau yang memberikan kunci kerajaan surga dan berikan pembukaan Tuhan. Ajar kami taat Tuhan. Terima janji Tuhan saudara, terima pertolongan Tuhan, terima firman Tuhan saudara, sungguh saudara, terima
terima pengurapan Tuhan. Sekarang percaya, tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan, bukan sekedar bisa pulang utangnya, sampai kelimpahan, sampai lunas, sampai jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat saudara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang nyata, Allah yang berkarya, Allah yang sedang memberikan petunjuk pada setiap kami. Kami akan selalu haus akan Engkau. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kehidupan kami, yang menunjukkan kami jalan yang benar untuk mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan tidak mau ditipu oleh iblis yang adalah pembohong, tidak mau dipengaruhi oleh yang duniawi. Kami terus fokus padamu Tuhan. Engkau sumber kebenaran, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kasih karunia, Engkau sumber segalanya Tuhan. Kami akan kembali. Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami menjadi pelaku firman. Orang akan lihat ada Tuhan dalam hidupku, ada Tuhan dalam hidupku. Orang akan mengakui ada Tuhan dalam hidupku, dan nama-Mu dipermuliakan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati dengan limpah kasih karunia, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pertumbuhan iman dan rohanimu, kesaksian dan pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati dengan iman, diberkati dengan ketaatan, diberkati dengan kesetiaan, diberkati dengan pengampunan, diberkati dengan pemulihan, diberkati dengan limpah. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama.